Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kehadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di atas segala limpahan karunia nikmat rahmah jo hidayahnya, sehingga dapat kita bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam nindak kata lupakan di kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapadonyo ateh namonyo dengan mujizat dan wasilahnya kita bacakan bersama-sama salawatnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bersama-sama wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 9 Pasaman Timur, Talu, Kecamatan Talamau, Surau Nurul Mukmin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam meningkatkan hakikat ketuhanan diri kepada Allah, tentulah kita menyediakan hakikat-hakikat syarat yang dibutuhkan oleh Allah. Ba'ako kita katakan hakikat syarat. Ujung kaji adalah pandang, kudarat kaji adalah diri. Bambuwaru diri sebagai huluhiyah kaji. Tuhan tak bisa kita kaji, melainkan mengkaji diri dan kenal je Tuhan. Diri demi diri, mencari diri dengan diri. Kalau basuh bukanlah diri, tetapi sesuatu wujud nan badiri. Dalam pengenalan diri kepada Allah bukanlah berkenalan kita dengan Allah. Tentu maujudnya diri adalah maujud daripada Allah. Dalam kajian itu awal daripada sifat kaji adalah mengenal Allah pada sifat wajibul wujud. Tentu sebuah orang dalam Tuhan nak jaleh duduk tagak hamparan diri Tuhan kepada wujudnya. Tentu nak jaleh pulau di mana tak ada dan tiadonya Tuhan bagi diri. Kalau kita bercerita ada jo tiada Tuhan dalam diri, tentu masuk kita ke alam pencarian. Untuk mendapatkan alam pencarian batajali diri kepada Allah, tentulah kita jalankan rukun jo syaratnya. Allah memang Tuhan, alun tentu di diri awak kamu menjadi Tuhan. Kalau kamu menjadi Tuhan, Allah pandai awak menyembahnya. Kalau alun tagak Tuhan sebagai sambahan diri, alun dikatakan wujud Tuhan dalam diri. Kalau alun wujud Tuhan dalam diri, ndak kamu wujud Muhammad pada rohani, ndak kan nyatu Adam pada jasad.
di mana tak ado pada masuk nanti ado. Ikolah kaji nan harus kita sampaikan. Dikatakan Tuhan ado tapi lebih dulu tiado nan ado sebelum ado nan maujud. Tak mungkin ado nan dulu sebelum tiado nan ado. Apakah tiado ku memang tiado, ataukah nan tiado ku nan ado, atau nan ado ku nan tiado? Tentu kita cari dalam pencarian. Mendapatkan wujud Tuhan dalam diri, tentu kita mencari kudarat Tuhan pada diri. Anan dikatakan kudarat Tuhan pada diri, wasilah Allah pada batin nyau bagi kita. Bahwa silah Muhammad pada rohani itulah insan atau rohani bagi kita. Dan hayailah bahwa silah Adam kepada anaknya itulah nurani bagi kita. Sehingganya dapat lapisan tubuh yang kedua nurani pada jasad, rohani pada zat pada tubuh, dan rabbani batin Allah pada nyau, maka hakikat diri adalah wujud. Kalau awak labas wujud hakikat diri nan sabananya basifat nurani bakudarai Adam, basifat rohani lah kudarai Muhammad, basifat rabbani Tuhan pada nyau, maka tagaklah sebuah diri nan indak baurek nindak badarah. Diri nindak baurek nindak badarah kolah tiga pakara wujud asal usul alif ko bertagak. Asal usul alif garih banamu lurih banamu alif de ado alam pak anan alam pak itulah tiga pakara nan maujud dan disebut dengan alif. Alif itu alam batin. Nah nan dikatakan alam batin ko tadi kolah nan dikatakan sukun asalnya tampak pada nyau titik kudarat mulai ado itulah batin, dan hayat zat maujud itulah nampaknya diri. Dalam hal itu para jemaah, awak akan menjalankan agama kalau uji Tuhan tak putih dalam kaji. Nyo nak bertuhan dulu wak, baru awak membandirikan agama. Agama adalah adab sampai kita bahasa pakai kepada Allah. Tetapi dalam uji nan sabananya, sesuai apa yang dikatakan oleh Allah dalam kutsinya, awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi biizziguni. Pertama-tama yang wajib bagi engkau adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya. Bawa mengenal. Tiga tagak pusaru alif dalam hidup kau. Pertama alif nan wajib adalah awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal awal mula jadi. Kau nak duduk dalam batin. Ba'abana uji Allah tu adu dalam batin. Itulah nyau bagi kita. Mencari Tuhan dalam nyau. Yang kedua dikatakan awaludin ma'rifatullah. Itu wajib yang kedua. Anan dikatakan awaludin awal agama. Ma'rifatullah tu mengenal agama, mengenal Allah. Bah mengenal Allah dengan namanya. Aiko kalau melalui agama tentu kita melalui nama. Nang ketiga balik diri kepada Tuhan asal mula jadi. Ikolah inna lillahi alif awal kembali menjadi alif balik. Tiga perkara harus duduk di dalam hayat Tuhan. Aku makanya Islam ko akan sempurna kalau kita kaji tiga perkara tadi. Tagak diri awal mula jadi ikut dinamakan dengan usuluddin. Itu jamaah. Yang kedua ikut nan dinamakan dengan awaluddin. Nah awaluddin itu apa? Awaluddin marifatullah. Kalau nak tahu apa agama titiannya namanya Allah. Dari tulisan Allah pencarian. Yang ketiga asa diri adalah Tuhan tadi, balik diri kepada Tuhan. Inna lillahi tiga. Inna lillahi alif awal alif balik. Tak boleh kurang dari alif dan balik. Ma alif nanya tu burjui, mana ujui alif tidak nyatu. Itulah nanzahiyah batin Allah. Untuk itu jemaah sekalian, maka kita wajib mengetahui wajibul wujud.
baanan wajib ado ndak dapat dilakkan Tuhan ko di diri awak lai tentu konan kaji nan paling nan duduk nan wajib diarui ndak dapat wa maila lai konan wajibul wujud wajib ado dia teh segalonan wajib itulah wajib ado itu yang dikatakan wajibul wujud. Kalaulah tagaknya beko bahayanya ke diri awak itu waliul wujud baru tagak utusannya itulah kudarai. Kalau nan tagak pertama itu ujui tagak kedua itu namanya kudarai. Mana kudarai Tuhan itulah kudarai Muhammad. Boleh kapalo mim luruih dadoha boleh parui mim memanjang kaki dal. Nah ikon yang dikatakan baku darai Tuhan kepada Muhammad barulah uji maujinya pada rupa-rupa nan awak pakai ikolah nan kudarai Adam baru rupa Allah kepada Adam ikolah yang dikatakan wajatu wajhiya lillazi fataras samawati kolanan wajah nan bab sampai Allah baru perupa mukhalifatuhu lil hawadisi aku menciptakan sesuatu yang tidak pernah sama nafas waitil itulah ciri-ciri khas aku batinku yang tidak serupa itulah uji kita. Jadi dalam pencarian kepada uji kepada Tuhan batuhan awalnya diriku tentu dek nan dikaji ko balik ke diri Allah katakan zahiru rabbi wal batinu abdi artinya pan zahirmu pencari Tuhan dan batinmu pencari umat dari zahir kolah dikaji dulu barulah kita mendapatkan akad ketuhanan pada diri. Kalau batin tidak nampak maujud pula asal usul batin di alam dunia. Alam dunia ko sadio nambah namo ada sifatnya ko nan dikatakan batin. Huluhiyah batin adalah kita. Nah iko jadi dalam pemahaman iko jamaah wajib kita menjalankan 3 perkara. Untuk mendapatkan kajian ko menitikan siratal mustaqim siratal anan tersirat jalan lurus itu mustaqim yaitu ihdinas siratal mustaqim anan ihdinal adalah sifat rasio manan diri rasio din berjalan atau Islam nas manusia sirat tersirat mustaqim yaitu yang sudah mutakin. Jadi kalau lah dapat kudarai tasire nan mutakin itu kece Allah nah kudarai tasire kolah nan bisa berhadapan dengan Allah maka kita harus jalankan 3 perkara. Pertama kita harus mendirikan khalbi. Khalbi ko adalah hati halui. Ya, anak dikatakan hati halui, ikulah dikatakan hati fizat dan fisifat. Nah, diisi manan batin, manan dikatakan zat, manan dikatakan nur dalam qalbi awak. Itu namanya azali. Azali itu alam fisifat. Jadi itu hati halui dan itu wajib disucikan. Itu namanya taharah qalbi. Jadi hati halui awak ko jamaah itu harus diberasihan. Ada cara pemberasihannya. Nah, jangan ditanya caranya, tapi ada akad cara pemberasihan. Nang kedua, nan wajib diberasihan apa lain? Yaitu kudarai diri. Nah, mana nurani pegangan jasad, mana rohani pegangan diri, mana rabani pegangan nyau. Nah nyau ko jo diri jo nuraninya
itu harus yo disucikan. Nah itu namanya taharoh kudarai. Nah taharoh kudarai. Nah ketiga jamaah yaitu membarasiahkan huluhiyah nanyato dari seluruh alam ke bahayai ke diri awak nurani tiba di diri jasai nampak di tubuh tu nurani anu nurani kok harus perlu disucikan. Itulah dua yang wajib kita sucikan. Nan ketiga mensucikan ampe pakaro yaitu jalan. Ana dikatakan ampe pakaro syariat, hakikat, makrikat, makrifat. Iku namanya makom. Makanya banyak orang makrifatnya ndak berjalan, kudarainya ndak memberikan rasul. Dek jalan kumuh. Ana jalan syariat nak disucikan, kudarai zahiyah jo batin. Nang kedua syariatul ulul hakikah. Ana disucikan yaitu hakikat. Apa nan hakikat? Rasul. Rasul. Nah, nang ketiga nang kadibarasiakan adalah tarikai. Jalan tarikai. Apa jalan tarikai? Iku adalah pandangan. Dan pandangan kau harus diberasihan. Kalau tidak, kau tidak tentu beda Tuhan juan tu. Ya, kau harus diberasihan, ditaharoh namanya. Nan kaampe yaitu maripai. Anak diberasihan di maripai, sia uji nan kamanjalankan tu. Itu negeri sucian. Nan kamanjalankan amalan kau sia. Nah ikut nan disucikan. Nah, jadi kalau kita ala paham dari kerajunan tadi, pertama mensucikan hati halui. Kalau alun lai hati halui kolai disi. Kalau ndak seluruh orang nan punya kolbi tu. Kalau kolbu ada, tapi kalau kolbi hati halui indak satu orang nan punya do jamaah. Ya. Makanya dikecian dia Allah qalbi mu'mini baitullah, hati orang yang berilmu tu rumahnya Allah. Jadi kalau alun ada qalbi tu ndak kado ke rumah-rumah Tuhan dalam dari dia. Kalau hari Jumat pai sembahyang Jumat disambut sidang Jumat yang berbahagia, rahimakumullah. Rahim ko lalu kado le. Rahim sampai bamakomnya Allah. Nah itulah hati halui tadi. Nah tu tiga pakaro ke jemaah wajib itu berasihan. Nah setelah itu berasihan nanti barulah kita memperjalankan baanan batuhan baa cara uji tasihnya. Makanya sahadai ke pertama di rukun Islam menandakan apa? Sahadai ko menyatu, sahadah langsung ahad menjadi satu. Bacarunya wa sembahyang ko jadi cie, sehingga cie pulang ke ujui. Nyo sembahyang ko takabirnya ada 7 macam jemaah. Maka dikeci Allah afqalana fil mu'minin allazihum salatihin qasi'un. Beruntuanglah orang yang berilmu na pandai khusyuk dalam sembahyang. Makanya kudarai sembahyang ko adalah darajat ba'awa mencapai darajat yang tinggi. Kalau contoh kami contohkan takabiyah pertama. Takabiyah pertama tu hanya umai ke Tuhan. Atas nama umai nampak tubuh. Atas nama Tuhan madok ke kiblat. Sehingga kalau itu saya nak ada nabi lain. Itu. Nang kedua baru kita tingkatkan manan diri hakikat bagi Tuhan. Maku darai sampai diri kolanyo. Nah itu nyanyian. Amo itu awak. Jadi aku dalam prasangka umatku, semakin tinggi pemahaman kita kepada Allah, semakin dekat Allah ke. Tapi alai pancarinya adalah diri. Jadi janawa batanyo-tanyo janawa marasau batanyo-tanyo mulia batanyo-tanyo nak belia. Karena kepada Tuhan kau memang sifatnya
bimbingan dengan hakul yakin. Kalau awak yakin, guru tinggal menyampaikan maripai awak. Jadi dahulukanlah, utamakanlah baan yang dikatakan dapat diri hakikat itu tadi. Nya orang awak orang Islam, tapi awak nak tahu mana Islam dalam diri awak. Kalau umai Tuhan ko na mana tagak ba umai, mana tagak ba diri, mana tagak sebagai hambanya Allah, itu berbeda. Makanya semakin awak paham, semakin tinggi. Jadi dengan adanya awak bisa menerima kenyataan Allah pada diri awak dengan tingkat ikhlas. Sudah tu awak harus menjalankan yang taharoh nan kampe. Yang terakhir taharohnya adalah total dus seluruhnya. Jadi 5 konang kita jalankan. Pertama apa tadi? Taharoh qalbi, memberahsiakan hati alui. Nang kedua taharoh kodrat, mensucikan diri nan halui. Nang mana diri nan halui? Itulah diri nindak bauret, nindak berdarah. Mana ketiga? Itu namanya memberahsiakan kudarai makomnya, kudarai diri. Amanan kudarai diri nan mana makom syariah hakikat tarikai maripai, awak harus jalih mendudukan. Jadi mulai dari kolbi sampai taharoh kodrat, sampai taharoh makom. Taharoh makom itu taharoh jalan. Itu ya, awak memberahsiakan jalan dan nampak kok. Itu diberahsiakan dulu. Tidak bisa awak kok ngaji, tapi kudarai awak tidak diberahsiakan di mata Allah. Tidak kemasuk bagai kaji itu loh. Tidak ketibu ke ruh kaji itu ke orang yang tidak mensucikan kudarai dulu lah. Itu harus awak berahsiakan kolbi, kudarai harus berahsiakan, makom harus diberahsiakan. Nan kampe itu baru awak memberahsiakan yang dikatakan makom tadi, syariat hakikat tarikai ma'rifat. Dan itu wajib, barulah total. Total ke naik zat pun sampai kau bun-bun pacahnya ke tubuh, tinggallah tagak Tuhan, tagaklah uji Tuhan sama tu. Anan dikatakan subhana Allah, sesungguhnya akulah Allah, akan terlihat oleh mata batin kita di alam kesucian. Sampai segitunya kalau mensucikan diri itu. Itu jemaah. Jadi taruh kolbi, taruh kudarai, harus jalan, taruh makom dan taharoh total. Itu wajib kita jalankan sampai taharoh tadi. InsyaAllah kita muzakarah. Nanti kalau alun mana alun paham dan apa tentang keterangan tadi, silakan nanti bertanya. Baik, kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Juru tabligh silakan menyampaikan amanah pertanyaan dari jamaah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi di sana nak bertanya, angkatlah tanda tangan yang ada di layar. Iyalah Pak Durong. Yang bertanya lah Pak Durong. Itu dengan apa pasien. Belum ya. Silakan untuk bertanya. Baik, dalam pesucian bentuk-bentuk ampe nan kedisucian tadi ada nak kurang jaleh ditanyakan.
di siku makum baraja kalau ndak bertanya ndak baraja namanya dah mandanga tu mandangan Jawa di musola tapi kalau baraja tentu bertanya enak. Nah, itu silakan kalau ada yang ditanyakan silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Alhamdulillah, insyaallah berkat doa. Izin bertanya Bu ya. Insyaallah. Seperti yang Buya sampaikan, soalan wazahiru rabbi wabatinu abdi, dalam konteks beribadah ya, zahir yang tadi yang tadi dan batin yang mengabdi tadi itu mohon dijelaskan. Baik. Baik. Kita akan umpamukan suatu riwayat sebuah cerita sebuah kajian terhadap seorang imam dengan seorang jamaah. Nah, sekarang kita cari ya. Kita kali kajinya situ. Mana zahirul rabbi, mana batinul abdi. Nah, kalau di dalam berjamaah umpamanya kita di rumah saji, seorang imam wa zahiru rabbi, mana zahir nan kam menyembah Tuhan, mana batinul abdi, nan batinul abdi yang akan ditagakkan oleh seorang imam lanyau sifat kemanusiaan diri imam ko tadi, badirilah sebuah diri hakikat bagi Allah. Nah, lenyaplah si imam ko tadi, maka tidak pernah seorang imam mencaliak dirinya sembahyang, melainkan inyo mencaliak diri hakikatnya Allah sama tu. Nah, itu inyo mencaliak zahirul rabbi, inyo caliak ujui dirinya, tapi bukanlah inyo mencaliak dirinya sendiri, tapi inyo mewakili zahir jamaah menyembah kepada ujinya Allah. Nah, itu zahirul rabbi. Mana batinul abdi, itulah diri ihsan yang menyaksikan wujud Tuhan nan taga. Nah, itu nan dikatakan batinul abdi. Semua awak mencaliak telapak tangan awak kuah, ya. Awak mencaliak, sianan awak caliak, sianan mencaliak. Nan batinul abdi konan mencaliak. Nan zahirul rabbi konan berdiri. Nah, itu makasihnya. Paham? Jadi kalau nan zahirul rabbi, nah ikulah nan dikatakan na'an amta alaihim, nah aku an adalah batin ta'ala Tuhan ihim berupa wujud diri. Nah ikulah batin wujud diri nan tampak, yaitu kudarai diri bagi Tuhan. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, mana batinul abdi? Bi alaihim. Nah, ikulah nan batin mencaliak. Jadi kalau Allah imam mencaliak zahirnya, berarti nyolah mewakili jamaahnya menyembah kepada Allah. Nah, gitu. Dan inyo hanya melihat batinul abdi, inyo menyaksikan. Itu yang dikatakan la maujudun illallah, tidak ada lagi yang maujud melainkan Allah. Jadi disitulah tagaknya batinul abdi, batin yang mencaliak. Zahirul rabbi, zahir nan tacalia. Jadi seorang imam harus mencaliak zahirul rabbinya Allah, bukanlah dirinya melainkan wujud Allah sama tu. Lah nampak dinyo dirinya dan inyo nan mencaliak,
berarti inyonan mancaliak batinul abdi, zahir nan tacaliak zahirul rabbi. Paham? Insyaallah Buya. Tuh. Jadi dalam caliak mencaliak tadi Buya. Apakah konsep dasar taharah tadi berpengaruh kepada tertujunya pandangan tadi caliak mencaliak tadi terhadap pencapaian ma'rifatullah sampai ke situ Buya? Ya, betul. Taharah ko ikulah nan hakikat Tuhan nan sabananya. Makanya ada kata subhanallah. Subhana, sesungguhnya aku Allah. Nah, untuk mendapatkan keakuan Allah tadi, wujudnya mutlak harus membebaskan awak dari hadas. Nah, mana hadas? Kesalahan awak kepada Allah. Kok kasumbayang kumasaji tidak menyembah Tuhan, berdoa tidak ke Tuhan, diagih dari Tuhan, dikecewain dari kawan awak, kan itu. Dapat rasaki awak kecewain awak nama keraju. Nah, itu hadas. Pai sembayang masaji bainja sajadah, yang gitu. Sajadah itu Al-Quran. Diri panjak sajadah tidak tahu, tidak pandai memunculkan hakikat diri nanti kau, sehingga bau dua dah itu belum nambah berasihan. Awak bau dua ba'amam berasihan diri nanti kau, nurani pakaian Adam dan rohani pakaian Muhammad, Rabbani pakaian nyau. Alat tubuh hakikat diri hakikat itu kudarai Adam dengan bau juyad, kudarai Muhammad bau juyad Adam bakaikan nyau batin Tuhan. Kamaya kudarai itu kapai baka kecetuan fanaum fillah wal baqaum fillah. Kekalkanlah diriku, tetapkanlah pada diri yang fana. Allah tahu atiku fungsi wudhu tu membarasiahkan nurani Tuhan dan membarasiahkan rohani Muhammad dan mensucikan nyawa dengan rabbaninya Tuhan. Nah, maka di awasabalun awak bau dua tu subhanallah wa subhanallazi, ya kan, subhanallah ayyan karajiyah wa subhanallazi ayyan sabitah. Ayyan karajiyah adalah yang nampak, ayyan sabitah adalah nani duit. Subhanallah subhanallazi. Nah, barulah bismillah ya nuru, bismillah ya ziddini, bismillah ya batinu. Nah, bentuk itu dalam hati. Nah, gitu. Jadi bentuk itulah yang dikatakan diri penafilah tadi. Paham? Insyaallah Buya. Gitu insyaallah. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, insyaallah silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang yang Buya sampaikan tadi, ada tadi yang masalah di membersihan makam tadi Buya. Iya. Jadi di situ masih ada yang tidak paham juga Buya, apakah ada tahapan atau berupa niat atau langkah-langkah itulah Buya. Ya. Insyaallah. Seluruhnya memiliki adab. Adab tu artinya bukan sopan santun. Adab tu ada caranya. Nah, kalau orang berilmu tak nyoba adab, nah itu rusak pemahamannya. Bi abdihi wa darajatan alfil ilmi. Dan adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu negeri Allah. Jadi itu ada hakikat cara pelaksanaannya. Baik mempersucikan syariat,
Awak memberahsiakan zahiyaku adalah zahiyah Allah, batinku adalah batin Allah. Lain caranya. Nanti dihakikai memberahsiakan rasul. Mensucikan rasul. Nah, itu hakikai. Nah, ditarikai memberahsiakan pandangan. Awak akan putih mencaliak kalau pandangan awak bahadas umuh. Nyohalui tapi bisa kumuh. Ikut pula. Itu ya. Anan kampe baru mentaharoh kolbi, mentaharoh marifat. Marifat kok ujui. Ujui siana dua siana ibadah dari ibadah tu tibunyo. Itu harus disucian tu. Nanti insya Allah itu adu adabnya satunya. Ya. Paham? Di? Ya, Bang. Insya Allah. Baik, masih ada Padli? Itu Jorong. Itu insya Allah. Silakan Jorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan yang akan kami tanyakan ya. Iya. Dalam kalbu itu kolbi kita tentu dosa ada orang punya kolbi ya. Iya. Pak coba menghadirkan kolbi itu dulu untuk pertama ya, untuk dasar tahapan itu ya. Iya. Jadi nanti itu akan ada cara untuk namanya tahali kalau diterikait. Ya, tahali itu pengisian. Ya. Jadi ada pengisian adab-adabnya ada nanti. Karena apa? Nan badiri nanti go nurani, rohani, rabbani itu ada pula berupa kudarai batinnya di dalam kolbu awak, itu yang disebut kolbi. Nah gitu. Sehingga kalau awak mengaji atau soli solat, pasti awak maduk ke nanti go tu. Buka videonya Jorong. Video Jorong tak tutui itu. Itu. Jadi itu akan ada cara pengisian kalbi. Karena tidak satu orang punya kalbi itu dah. Itu. Jadi awak harus bisa mengisi kalbi itu. Nanti diajarkan ba'a mengisi nurnya, ba'a mengisi zatnya, dan ba'a mengisi batin. Maka di kalbi itu ada dua sifat. Alam pisipai tanpa nyoba kudarai, tanpa nyoba sipai, dan alam pizat tanpa nyoba kudarai. Nah, beko alam nur itu tanpa nyoba berhayai. Ya, bakudarai, basipai, nyoba hayai. Nah, itu baru nama kolbi. Ada kudarai, ada sipai, ada hayainya. Apa dona di diri awak 30 tu pada sama. Nurani, rohani, rabbani. Di dalam itu pula. Ada batin, ada zat, ada nur. Makanya waktu usoli itu saling awak menatap. 3 menatap di atas dan ditatap lo 3 di bawah. Paham kira-kira Jorong? Lagi paham Jorong? InsyaAllah. Suara tu, suara. InsyaAllah ya. Baik. Masih ada pertanyaan? Aku tanya waktu. Silakan. Buya gua. Mak Datuk buya. Oh iya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ke Buya, Buya. InsyaAllah. Di kami di keluarga masjid Buya.
kita kalau Buya paparan ke batin dengan zahir. Yang mana yang batin yang zahir itu ya? Ya, dikatakan batin adalah uji nanta calia, ya. Nyon ado, tapi usul dari nan ado uji ko adalah batin. Nah, semua awak mencari alam asmaul husna, awak cari alam nanyatu ko, tapi husnanya ko nan dikatakan batin. Nah, nan batin ko sabananyo dikudarai itulah uji nanta calia. Jadi dikatakan zohiru wal batinu itu sabananya samo. Nan zohir itu pasifai batin, nan batin juga pasifai zohir. Nah gitu. Cuma tergantung makom kajinya lain. Tergantung awak masuk di makom kaji gitu. Wa zohiru wal batinu. Zohirmu adalah penampakan batinku nang kece Allah kan itu. Ah gitu. Paham tuh? Insyaallah. Baik. Masih ada. Ya betul itu wak ngaji anda tahu apa anda kertanyaan tu anda tahu tu tanya enak. Insyaallah. Insyaallah. Masih ada pertanyaan jemaah? Ada sudah soal Buya. Ya silakan insyaallah. Ya, Insyaallah. dalam proses taharah tadi Buya, Ya. kamu proses pembersihan, apakah ada yang menjadi faktor penyebab yang artinya ada nak Buya yang bisa dibarasihan gitu, ada yang indah dalam konteks untuk menghadirkan kolbi dalam diri gitu Buya. Ya, sebenarnya mereka dikatakan sebuah ibadah adabnya semuanya ibadah itu ada. Sama awak memberasihakan zat batin nur. Itu sebenarnya kalau dihitung-hitung zat batin nur kok kan tak pernah kayak kumuh ada. Enggak. Nak kan mungkin zat tu kumuh belum. Nak mungkin batin tu kumuh, nak mungkin pulon nur tu kumuh. Nah, berhubung tingkat perjalanan rahasio itu menuntut faktor ibadah ke situ. Nah, ini faktor ibadah. Jadi semakin tinggi pensaksian marifat awak, semakin besar rohani awak. Itu. Kalau nangka kumuh tentu tidak ada nangka kumuh ada. Nah gitu. Mungkin Allah menjadikan nurnya kumuh, zatnya kumuh, batinnya kumuh di kolbi itu. Tapi sebagai puncak perjalanan, tidak mungkin tanpa tahali, tanpa takali, tanpa tajali kalau dalam tarikat. Kalau dalam sahadai, tauhid jelas berhubungan, tafrid jelas merasakan, dan tajrid jelas mengalami. Awak harus bau buangan, harus nyatu merasakan, harus nyatu mengalami. Ikulah kebenaran sahadai. Makanya ditagakkan sebagai pintu gerbang agama awak Islam. Jadi bukan karena nyokumuah, tetapi lah sampai sekolah awak ke situ. Nah gitu. Mungkin di SD awak dulu 1 tambah 1 2. Tiba di SMP digantinya di guru. A tambah A berapa, A tambah B berapa, digantinya. Tiba di SMA ditambahnya kuadrat-kuadrat. Nah, artinya makom tu naik, derajat pengetahuan tu pun naik. Jadi kalau orang tidak pernah melalui, berarti alun diperjalankan rohaninya lain. Nah itu maksudnya. Jadi bukan karenanya kumuh, gitu kan? Tapi dibalik itulah contohnya subhanallah. Ba'at ke Allah meminta subhanallah. Mungkinkah Allah itu kotor? Kan tidak mungkin tuh. Ya enggak? Tetapi subhanallah, di dalam kesucian itu ada aku, makharitil, carilah dengan kesucianku.
Nah gitu. Makanya disitulah adunya beko mukasyafah dengan Allah. Jadi terijabnya ketingke subhanallah, ketingke astaghfirullah, itu kan makom-makomnya beda-beda. Contoh apa? Kalau awal kue di makom taharoh itu, kadang-kadang orang kan mengece subhanallah, dulu hidupnya payah, kini kulah hendak subhanallah, dulunya jahe, kini kulah elok subhanallah, macam. Jadi seluruhnya akan berubah dilayani de kodarai subhanallah tadi. Jadi bukan hanya sahabat mensucikan diri, terjadi seluruh perubahan-perubahan akan terjadi. Itu makanya namanya taharoh. Toh itu ibadah, ha itu kekuatan, roh itu adalah hidup. Jadi dengan awak mensucikan, bertambah kekuatan hidup awak. Itu insyaallah ya, paham? Terima kasih Buya. Amin insyaallah. Nah, tanya udah mak tuh. Oke, tangan mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matwa. Sehat ya. Alhamdulillah wa syukurillah insyaallah. Paham tuh? Lain dan padi-padi ya tentang lain sajadah tu ya. Jadi di nan manobona nan mutlak untuk menaiki sajadah tu ya. Itu nang kewatannya mu. Iya. Insyaallah. Jadi yang dikatakan diri fanafilah tadi, itulah diri nan indak baurek nan indak berdarah tadi. Anak dipakai sifat tubuh mencari ruah, sifat ruah mencari nur, sifat nur mencari zat, sifat zat mencari batin, sifat batin mencari sir, sifat sir mencari wujud. Anak dipakai nurani pegangan tubuh, ya, rohani, ya, rohani pegangan diri, ya, insan namanya, dan batin adalah rabbani. Rabbani itu pegangan nyawa. Jadi ma batin mazat manur nan itu nan akan kita hadirkan, kita bangunkan. Nanti itulah tiga kudarai pun nan dikatakan tubuh panafilah. Nah, namanya tubuh panafilah. Nah, tubuh panafilah kolah yang akan dijadikan sebagai kudarai nan tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Ya. Samo kinin ko umpamonyo madat wa sedang bakaco di camin. Nah, di dalam camin tu jo di luar camin bedanya. Ya kan? Nah, bantu samo. Nan di dalam camin dalam dirinya ndak sama je orang nantaka di luar camin dah kan itu tu. Nah, nanti apanya nan di luar camin kuang itu nan dikatakan si wujud mu'ad. Tu matua. Si wujud mu'ad. Si wujud mu'ad apa? Sifat Tuhan nan bertingkah sebagai manusia. Tapi itu sianan di dalam camin. Nah itu nanti ketian Allah ahyan kerajaan matua. Ahyan kerajaan itu adalah kudarai yang dihalalkan berupa-rupa. Gitu, Tapi siana bantu di dalamnya. Nah di dalam camin itu kan tak pandai mengamangai dah. Adolo diri halui di dalam camin itu. Dan di dalam diri camin itu bantu camin itu keluar luihnya. Itu namanya ahyan sabitah. Berumpamakan wajahmu ahyan kerajia mirip aku negeri Tuhan, dan berdirilah diri di dalam dirimu ibarat aku, itulah ahyan sabitah. Di luar ahyan kerajia, di dalam ahyan sabitah. Nah, jadi kalau nan di dalamnya nah itu nan namanya Rabbani. Jadi kalau tiga kudarai tadi adalah
diri nan indah bauri badara atau dikatakan diri fanafilah. Itu jadi itu disebut dengan as-sajadah, ya, yaitu anak sajadah adalah diri batih Tuhan. Jadi nanti go tu batih umat itu Tuhan. Kalau nanti go tu lah naik lah masuk batih Tuhan tu, ndak lagi batih umat senan lain. Nah gitu lah naik batih Tuhan. Batih ko namanya sajadah di Al-Quran yang ke-32. Di balik sajadah ko di balik lo surah tu basulah surah 32 23 Al-Mu'minun. Al-Mu'min tu adalah orang-orang nan berilmu. Jadi orang nan berilmu bakudarai kan kudarai panafilah tadilah nan indah badoso naik kasajadah. Nyaman dek tu paham mam apa tua Yang sabar. insyaallah ya orang tua ya tua lah paham ya Sabar ya. insyaallah. Masih ada Penjelasan ya. insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Baik jamaah, ambo balik 10 minit lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.